Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Sunarto MP. Binuang ini merupakan tempat uji kompetensi di antara 16 tempat yang berada di Indonesia yang dimulai serentak bulan November 2020 ini. Jumlah 221 penyuluh. Terdiri dari 2 provinsi, yang isi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan sertifikasi ini adalah memenuhi syarat pengangkatan pegawai yang dulu disebut THLTB lingkup Kementerian Pertanian diangkat menjadi pegawai P3K. Salah satunya harus tersertifikasi. Sertifikasi ini dikhususkan bagi calon pegawai P3K istilahnya yang level pendidikannya itu DIP 3 ke bawah sampai dengan SLTA. Dicanangkan satu desa satu penyuluh seluruh Indonesia dan suatu hal yang sangat mendesak. Oleh karena ini bulan Desember, akhir Desember ini harus tuntas. Yang memberi kewenangan menyebut kompeten adalah Badan Nasional Sertifikasi. Pertanian melaksanakan diusulkan ke BNSP. Ini kondisi yang terjadi. Kami para asesor yang bertugas sejumlah 6 orang di sini, yang saya sebagai koordinatornya, kita bekerja secara optimal siang malam dengan harapan teman-teman penyuluh yang telah diangkat menjadi P3K kinerjanya meningkat. Kan rekan penyuluh yang belum sertifikasi hendaknya sadar, dan para pemangku kebijakan yang berkaitan dengan tempatnya penyuluh di daerah mohon perhatian besar. Harapannya penyuluh ini semuanya bersertifikasi. Ini kendala yang ada kaitannya dengan masa pandemi ini adalah mereka yang memang ada indikasi terpapar akan kami layani secara khusus dengan Pikon. Nah, kebetulan di sini belum ada indikasi, itu belum ada. Saya simpulkan yang sudah kita lakukan tentang sertifikasi ini dalam kondisi aman, lancar, dan berjalan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, apa saja yang dihukumkan uji kompetensi menjadi seorang penyuluh? Tentunya ada skemanya, yaitu skemanya 1, menyusun program penyuluhan pertanian yang diawali dengan identifikasi potensi wilayah daerah binaannya masing-masing, yaitu kalau penyuluh di tingkat desa ya. Jadi idealnya memang seorang penyuluh, 1 orang penyuluh 1 desa, tetapi hasil saya beberapa hari ini ada yang pegang 2 desa, ada yang pegang 3 desa. It's okay, tidak masalah seperti itu. Baik, setelah program dia harus mampu menyiapkan materi penyuluhan pertanian. Materinya ya, judul-judul materinya dikatakan disesuaikan dengan isu kekinian, disesuaikan juga dengan kondisi wilayahnya ya, disesuaikan juga dengan yang penting adalah kebutuhan petani. Petaninya mau minta materi apa begitu, mau minta materi apa, katakan mau minta kayak apa sih jajar legowo itu kayak apa gitu ya, seorang penyuluh harus bisa melayani. Kemudian sekarang ini kok hanya ciherang aja yang ditanam. Oleh sebab itu seorang penyuluh karena pendampingnya juga harus melayani, harus mencarikan ya informasi. Jadi menjadi seorang penyuluh itu kan ada kuncinya, yaitu pandai berkomunikasi, terus tidak asal komunikasi tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mencari informasi. Informasi itu juga informasi teknologi, juga bisa informasi non teknologi, misal informasi pasar, akses pasar.
ya mencarikan mitra-mitra kerja dan sebagainya seperti itu. Atau yang kekinian itu adalah mengakseskan ke perbankan dengan adanya penyusunan RD/RDKK itu kan menggunakan kartu tani ya untuk mengklaim pupuk itu sekarang seperti itu. Tadi materi penyuluhan, kemudian bagaimana dia mengemas materi penyuluhan tersebut, dalam bentuk apa? Cetak kah? Mungkin sekarang cetak sudah tidak lagi ya, ditinggalkan. It's okay, itu untuk daerah Jawa mungkin. Saya 2 hari, ini hari ketiga, ternyata di sini masih menggunakan cetak. Bahkan ya ada beberapa sangat prihatin, dia sampai menggunakan PPT, PowerPoint. Kalau di kami di Jawa mungkin sudah semuanya hampir, di sini belum. Jadi dia hanya oral, menunjukkan gambar, menunjukkan kayak peta singkap ya, kayak apa, pakai kertas buram gitu, dia menulis seperti, jadi kayak 20 tahun 30 tahun yang lalu lah kalau di daerah-daerah yang maju seperti itu. Ada sekitar 40%-an, 40-50% dia masih, karena nggak ada lampu katanya seperti itu. Kalau di pucuk gunung nggak ada lampu katanya gitu, seperti itu. Jadi masih menggunakan ya, efektif dia pakai selebaran. Nah itu dari pengemasan. Kemudian cara menerapkan metode ya, dari materi penyuluhan sudah, it's okay. Bagaimana dia menerapkan metode itu tadi, lihat situasi kondisi wilayahnya, dia harus mampu dan dia harus bisa membaca kondisi wilayahnya, harus bisa gitu. Saya yakin bisa lah, karena dia yang setiap harinya di sana pasti tahu lah petaninya mau suka apa gitu ya. Contoh kalau dia nggak bisa baca tulis ya mungkin ya oral aja, cerita aja begitu. Bahkan ada tadi bercerita dia memberikan penyuluhan hanya kayak di saung di warung kopi seperti itu ya, jadi ngomong-ngomong seperti itu gitu. Jadi variasinya seperti itu. Kemudian setelah itu dia juga harus mampu melakukan dievaluasi apa yang dia berikan tersebut apakah sudah diterima oleh sasaran. Nah ini menjadi feedback dari seorang penyuluh. Katakan dia kalau menggunakan oral tadi sampai kepada menerapkan itu kira-kira frekuensinya berapa kali, itu kan perlu dievaluasi. Nah sampai di sana untuk melakukan, dituntut juga untuk melakukan evaluasi. Kalau nggak ada evaluasi kan kita nggak tahu capaiannya, nggak tahu kelemahan, kita nggak tahu apa yang hendak dicapai berikutnya yang akan datang, kita juga nggak tahu. Sebenarnya kalau evaluasi itu banyak sekali sih, data-data potensi juga bisa kita evaluasi ya. Tadi juga saya temukan bahwasanya ada padi gogo capaian real cuman 43 ton, capaian real petani. Sebenarnya potensinya bisa sampai 45 ton kata contohnya. Nah tadi kami juga selain melakukan asesmen, kami juga memberikan semacam tambahan ilmu begitu ya. Jadi ini loh bahan evaluasi, ini kamu evaluasi. Jadi ada lab di sana, ada perbedaan hasil antara 43 dengan 45. Berarti kan ada senjang 2 ton. Lah di sanalah penyuluh juga harus tahu kenapa disenjang. Apakah waktu tanamnya nggak tepat? Kalau padi gogo ya, apakah tanamnya dibiarkan begitu saja, tidak dilakukan penyiangan, tidak dilakukan pemupukan, pemeliharaan seperti layaknya mengembangkan tanaman padi yang baik dan benar. Apakah itu pencetusnya sehingga terjadi selisih hasil tersebut. Nah itulah sampai kepada evaluasi. Yang dianggap lemah yaitu pada evaluasi, kemudian kalau penyusunan program juga bisa dikatakan lemah ya, penyusunan program.
karena dalam menyusun program itu memang ya membutuhkan suatu kecerdasan intelektual dalam menganalisis keadaan. Contohnya potensi wilayah di daerahnya dia itu ada apa aja gitu ya, kan harus dievaluasi, digali ya. Katakan saya punya dataran rendah 500 hektar, dataran tinggi saya itu malah potensinya 2000 hektar. Nah, artinya kan dia lebih banyak kepada dataran tinggi. Seperti dataran tinggi sudah jelas sayuran, kan seperti horti ya, hortikultura ada kembangkan. Dataran rendahnya cuma 1000. Nah, 1000 biasanya dataran rendah biasanya tanaman padi palawija seperti itu ya, tanaman pangan pokok seperti itu. Nah, sekarang juga menganalisis juga pasar bagaimana kan begitu ya. Memang dunia pertanian ini ya seperti itu. Apalagi di Kalimantan, di Kalso ini tadi saya juga menemukan ini petugas yang katakan pembukuan kelompok ya. Kalau di Jawa pembukuan kelompok untuk produk-produk, katakan produk, kalau di Jawa sudah ada produk Prima 1, Prima 2, Prima 3. Itu sudah menggunakan budidaya dengan GAP, Good Agriculture Practices ya. Jadi budidaya pertanian yang baik dan benar. Artinya sudah menggunakan koridor-koridor atau SOP sesuai dengan grade produknya seperti itu. Nah, di sini kayaknya belum. Sehingga dia mau dibuat pembukuan. Opo ini kan gitu. Untuk apa ini? Apa yang mau dicatat gitu kayak gitu kira-kira. Jadi evaluasi yang perlu penekanan.